Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendrawan. Sukses itu bisa dikatakan Sukses bahwa itu sukses banyak sekali gambaran. senang kurang ketemu lagi. Tapi itu wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendrawan. Waalaikumsalam, Pak Wawan. Apa kabar nih? Aduh, senang nih ketemu lagi Pak Hendrawan nih. Kali ini Pak Hendrawan ada topik yang memang kita perlu bahas, yang masih dalam pembahasan di internal leadership, yaitu tentang total success, Pak Hendrawan. Banyak orang mengatakan sukses itu ukurannya bermacam-macam, Pak Hendrawan. Ini opini dari masyarakat, Pak Hendrawan ya. Sukses itu bisa dikatakan orang ini sukses karena ukurannya kekayaan, berapa jumlah harta kekayaan yang dimiliki, atau bisa juga sukses itu karena pendidikannya, pendidikan semakin tinggi itu sukses, atau jabatannya, dan banyak lagi, Pak Hendrawan, pendapat-pendapat itu. Nah, saya akan menanyakan kepada Pak Hendrawan yang sudah punya pengalaman dari sisi organisasi, dari sisi tingkat mengelola perusahaan, ya, dengan malam melintangnya Pak Hendrawan di pengalaman itu, saya ingin menanyakan tentang total sukses itu seperti apa sih? Oke, Pak Wawan. Ini suatu hal yang menarik, Pak Wawan, mengenai sukses itu. Kenapa? Karena tadi Pak Wawan sudah sampaikan bahwa sukses itu banyak sekali gambarannya. Iya, betul. Tapi itu wajar. Kenapa banyak gambaran? Iya. Kita pun diciptakan oleh Tuhan kan berbeda-beda, unik. Tapi untuk agar kita menjurus kepada sesuatu pendapat atau pikiran yang benar dan dipahami dengan benar, yuk mari kita melihat para pakar leadership di dalam hal ini. Kita sebut aja Dr. Maxwell, di mana beliau menyebutkan bahwa sukses itu bukan tujuan akhir, bukan kalau harus kaya atau pintar segala macam. Sebuah kayak perjalanan proses. Di dalam perjalanan ini beliau mempunyai 3 pilar di dalam hal ini. Ya. Pilar pertama adalah bahwa untuk menjadi sukses, seseorang itu harus memiliki tujuan. Tujuan hidupnya dia sendiri. Tujuan hidupnya. Baik untuk pribadi, kalau pribadi kan kita punya mimpi-mimpi. Waktu kecil kita pengen menjadi dokter, jadi insinyur, segala macam. Yang sering disebut itu ya? Dokter insinyur, karena itu salah satu juga waktu kecil saya itu, dokter dan insinyur. Nah, seperti itu ya, bahwa punya tujuan. Ya. Di mana tujuan ini akan menarik kita kepada pencapaian-pencapaian berikutnya. Yang kedua adalah bahwa sukses itu mengharuskan kita memiliki suatu kompetensi yang memang digali dan terus-menerus ada. Jadi dengan meningkatkan kompetensi itu, maka otomatis di dalam hal ini apa yang menjadi tujuan kita akan laksanakan dengan kemampuan yang memang dari kompetensi yang terkini. Jadi artinya potensi dirinya dioptimalkan. Dioptimalkan. Dengan cara itu potensi diri dioptimalkan dengan apa? Kita paham di dalam hal ini ada pengetahuan, knowledge, ada keterampilan, skill, dan itu dengan attitude yang baik, itu adalah merupakan sesuatu yang powerful untuk mencapai tujuan tersebut. Pilar ketiga itu apapun yang kita lakukan haruslah memberikan manfaat kepada banyak orang. Seperti kayak menabur benih gitu ya? Seperti nabur benih. Kita lihat sebagai petani kan, kalau mau hasilnya banyak, ya nabur benihnya banyak lah. Selain untuk dia bisa untuk kehidupannya memenuhi, kebermanfaatkan bagi banyak orang kan terpenuhi juga. Nah, Pak Hendrawan ini kan kebetulan sekali Pak Hendrawan kan pernah mengalami perjalanan itu di profesional banker, Pak ya. Tentang yang 3 pilar itu implementasinya di dunia perbankan, khususnya karena Bapak juga pernah menjalani ini sampai kepada top manajemen di salah satu bank BUMN. Itu gimana Pak? Mulai dari pilar 1, kedua, ketiga seperti apa? Untuk tujuan. Kalau tujuan dalam pribadi,
sebagai leader, itu mimpi-mimpinya dia lah. Kalau di dalam perusahaan itu adalah visi dan misi lah di dalam visi misi yang telah ditetapkan. Tetapi visi misi yang ditetapkan kalau tidak dipahami oleh banyak orang ataupun pegawai, staf dan juga pimpinan yang lainnya, bagaimana itu bisa dijawantahkan. Tentu ini melihat dari situasi dan industri perbankan itu sendiri, pesaingnya siapa, kemudian target kedepannya bagaimana, prospeknya bagaimana. Nah, udah ditetapkan, tidak cukup tujuan itu. Tidak cukup hanya memiliki begitu saja. Bagaimana kemudian agar setiap insan yang ada di dalam perusahaan itu memahami visi misi tersebut dan meyakini. Berarti dari visi misi, strategic objektifnya, sampai ke KPI-nya, sampai ke cascading targetnya, itu harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Harus dilakukan dan harus dipahami dari top manajemen, pimpinan paling atas, sampai kepada di ujung tombak. Itu yang disebut dengan tadi pilar pertama itu. Pilar pertama mengetahui itu. tujuan, tujuan hidup, tujuan perusahaan itu harus dipahami. Ya, yang kedua, Pak? Yang kedua simpel aja. Udah tahu kita visinya misinya begitu. Perlu adanya peningkatan kompetensi dan dioptimalkan potensi itu untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi link itu satu dengan yang lain, dan ini perjalanan. Artinya meningkatkan kompetensi bukan untuk diri sendiri, tapi kompetensi timnya juga. Untuk sistem, untuk semuanya. Kan kita pahami, Pak Wawan juga pernah di perbankan, bahwa ada 3 hal yang ada di suatu perusahaan atau perbankan itu. Pertamanya ada orangnya, SDM-nya. Kedua, sistem operasionalnya bagaimana, begitu. Dan ketiga ada sistem IT-nya. IT-nya, betul. Paling kini adalah sistem IT itu dominan, ya, dengan adanya AI dan digitalisasi. Baik, yang ketiga, Pak Hendrawan. Yang ketiga kan implementasi dari menabur benih untuk orang lain, kebaikan orang itu bisa diterapkan juga di perusahaan, Pak Hendrawan. Oh iya, ya, di dalam hal ini menabur benih itu contoh begini. Contoh misalkan seorang pemimpin cabang pembantu atau pemimpin cabang, bagaimana cara menabur benihnya, Pak, untuk di perusahaan? Simbol aja di dalam hal ini. Tadi untuk agar mereka mempunyai kompetensi tinggi, ya, perlu pelatihan kan? Iya. Itu nabur benih, pelatihan, latih mereka. Kita sebagai leader juga memberikan dukungan buat satu, memberikan dukungan. Dua, bagaimana memberdayakan mereka. Ada pelatihan, ada mentoring, ada coachingnya. Nah, ini yang dilakukan terus-menerus, sehingga itu ada menabur benih dari pimpinan, dan mereka pun bisa menabur benih kepada yang terus di bawahnya. Dengan cara begitu di-cascade ke bawah, akhirnya menjadi suatu hal yang utuh. Setiap orang ingin menjadi sukses, ya, di dalam hal ini. Sukses ini yakinilah bahwa itu ada suatu perjalanan, bukan tujuan akhir. Dengan memahami bahwa itu ada perjalanan, maka dari waktu ke waktu kita bisa memperbaiki. Hari ini lebih baik dari kemarin, esok hari lebih baik dari hari ini. Marilah kita lakukan dengan baik dan keep moving and be prepared.